Buat apa kita bersatu kalau mereka orang-orang yang bukan pribumi Indonesia menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Wahai pemuda-pemuda Garut, hai pemuda-pemudi Jawa Barat, hai pemuda-pemudi Pajajaran, hai putra-putri Siliwangi, hai putra-putri Aceh, hai putra-putri Sumatera, hai putra-putri Kalimantan, hai putra-putri Sulawesi, hai putra-putri Maluku, hai putra-putri Papua, hai putra-putri Nusa Tenggara, hai putra-putri Bali, hai putra-putri Madura, hai putra-putri tanah Jawa. Kalian adalah pewaris-pewaris negeri Indonesia ini. Jangan sampai kalian di negeri kalian sendiri yang direbut dari penjajah dengan darah-darah kakek-kakek kalian sendiri. Kemudian negeri ini, kehormatan kalian, kalian gadaikan, kalian jadikan hal yang menghinakan daripada perjuangan kakek-kakek kalian sendiri dengan menjadi budak dari bangsa-bangsa selain kalian. Ada orang yang ngaku anak cucu Nabi, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjaannya memaki-maki. Ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjanya provokasi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi pamer kemewahan. Nabi nggak suka pamer kemewahan, tapi dia ngaku anak cucu Nabi. Nih, di dalam darah aneh nih, ada darah Nabi. Oh, songongnya, naudzubillah. Nunjuk-nunjuk ke orang, Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Jadi au jaddah, kakek saya atau kakek anda? Kan sombong. Ngaku cucu Nabi tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Dia akan mendapatkan kehinaan, tidak dapat kemuliaan. Orang bisa mulia karena ilmunya, tapi kalau dia sombong dengan ilmunya dia hina. Orang bisa mulia karena jabatannya, tapi kalau dia sombong dia akan hina karena jabatannya. Orang bisa mulia karena hartanya ketika dia infakkan di jalan Allah, tapi kalau orang kaya sombong dia hina karena hartanya. Orang bisa mulia karena nasabnya, keturunan bangsawankah dia, mungkin keturunan nabikah dia, tapi kalau dia sombong dengan nasabnya, keturunan siapapun dia pasti akan hina. Jangan sampai orang kemudian merasa dirinya lebih istimewa daripada orang lain. Jangan sampai dengan alasan apapun, tidak ada satupun manusia yang bisa merasa lebih istimewa dari orang lain. Gitu begitu. Ini penting untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Karena belakangan begini Bapak Ibu, banyak orang-orang atas nama status sosial, atas nama perbedaan kasta ekonomi, merasa lebih istimewa dari orang lain. Hidup pengen didoroaken. Ini mental feodal. Mentang-mentang 3 abad lebih kita dijajah oleh Belanda, lalu dijajah oleh Jepang, kesuwen kelamaan kita dijajah, akhirnya mental penjajah menjangkiti kita semua. Apa itu mental feodal? Pengennya didoroaken, punya pangkat dikit maunya didoroaken, punya kekayaan dikit pengennya didoroaken. Kalau kata orang Jawa apa? Meriayeni. Gitu begitu. Minta didoroaken, minta dianggap priayi, nggak boleh yang sedemikian rupa. Sedangkan kita ini rakyat biasa, bermental inlander. Apa inlander itu? Mental terjajah. Kadang-kadang kita juga berlebih-lebihan memperlakukan orang lain. Itu tidak boleh. Atas nama apapun tidak boleh. Belakangan orang ribut-ribut masalah nasab, merasa nasabnya lebih mulia daripada orang lain. Itu feodalisme. Itu kembali ke masa lalu. Mentang-mentang darahnya biru, mentang-mentang darahnya hijau. Bu, jenengan ini darahnya apa? Hijau apa biru? Merah. Ya sama dong kita. Nggak boleh kemudian kita merasa dengan nasabnya merasa lebih mulia dari orang lain.
Orang bisa mulia karena ilmunya, tapi kalau dia sombong, dengan ilmunya dia hina. Orang bisa mulia karena jabatannya, tapi kalau dia sombong, dia akan hina karena jabatannya. Orang bisa mulia karena hartanya ketika dia infakkan di jalan Allah, tapi kalau orang kaya sombong, dia hina karena hartanya. Orang bisa mulia karena nasabnya, keturunan bangsawankah dia, mungkin keturunan nabikah dia, tapi kalau dia sombong dengan nasabnya, keturunan siapapun dia pasti akan hina. Panjenengan ini keturunan Nabi bukan? Iyalah, Nabi Adam. Nggak boleh, karena begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha qad adhaba ankum ubiyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi abaiha. Sesungguhnya Allah telah mencabut dari kalian semua kebanggaan, kesombongan masyarakat zaman jahiliyah, di mana mereka membangga-banggakan leluhurnya, membangga-banggakan nasabnya, merasa lebih istimewa daripada orang lain. Makanya kebiasaan menyombongkan nasab, kebiasaan menyombongkan leluhur, itu tradisi dan kebudayaan jahiliyah, tidak boleh dituru. Setuju apa setuju? Ini kita sudah zaman kemerdekaan, ini sudah zaman kebebasan. Jangan sampai kemudian kita kembali ke masa lalu, zaman jahiliyah atau zaman feodalisme. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman itu anak keturunan mereka mengikuti mutaba'ah, ngikut iman leluhurnya, ngikut akhlak leluhurnya, maka kami ikatkan kemuliaan leluhurnya dengan seluruh dzurriyyat anak keturunannya. Jadi begini, kalau kita ini dzurriyyat dari leluhur yang mulia, kita bisa mendapatkan cipratan aliran kemuliaan itu selama kita mutaba'ah. Syaratnya ngikut, syaratnya nyontoh iman dan akhlak leluhur. Kalau akhlaknya sebaliknya nggak bisa. Makanya begini Pak, ada orang yang ngaku anak cucu Nabi, tapi akhlaknya nggak sesuai dengan akhlak Nabi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjaannya memaki-maki. Ngaku anak cucu Nabi, tapi kerjanya provokasi. Ngaku anak cucu Nabi, tapi pamer kemewahan. Nabi nggak suka pamer kemewahan, tapi dia ngaku anak cucu Nabi. Nih, di dalam darah aneh nih, ada darah Nabi. Oh, songongnya, naudzubillah. Nunjuk-nunjuk ke orang, Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh? Jadi au jaddah, kakek saya atau kakek anda? Kan songong. Ngaku cucu Nabi, tapi akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi. Dia akan mendapatkan kehinaan, tidak dapat kemuliaan. Karena itu kesombongan, itu takabur. Ingat kata Nabi, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu batarul haq, menolak kebenaran. Apa yang dikatakan menolak kebenaran? Karena yang ngomong itu Superman, orang biasa, selip dikit jadi Superman. Itu begini. Karena yang ngomong itu cangkem-cangkemnya Parman, cangkem-cangkem Superman. Superman mah ahwal, orang biasa. Malah saya dicaci maki umpama, karena yang ngomong itu pribumi.